Yo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, sesuai yang telah dijanjikan kemarin ya, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai Omniscient Reader Viewpoint dan kenapa manhwa yang satu ini jauh lebih baik daripada Solo Leveling. Kalian siap ya? Silahkan ditonton videonya. Oke, tentang apakah Omniscient Reader Viewpoint ini? Wong Anime bakal jelasin ya plotnya. Omniscient Reader Viewpoint adalah cerita manhwa yang menceritakan mengenai seorang pemuda bernama Kim Dokja. Terlepas pekerjaannya sebagai pekerja kantoran, Kim Dokja ini memiliki hobi membaca suatu web novel yang dikenal dengan sebutan 3 cara bertahan hidup di dunia apokaliptik. Setelah dia membaca chapter terakhir dari web novel tersebut, tiba-tiba suatu peristiwa terjadi. Di dalam kereta menuju tempatnya berangkat kerja, suatu makhluk kecil kemudian muncul di hadapan mereka dan menyuruh para penghuni kereta tersebut untuk saling membunuh satu sama lain. Dan semenjak saat itu dunia kemudian memasuki era apokaliptik. Mungkin klise ya alur ceritanya, tapi ada yang berbeda antara Omniscient Reader Viewpoint jika dibandingkan dengan manhwa atau manga atau anime lainnya. Jika kita melihat Solo Leveling, seperti yang kita tahu, Solo Leveling adalah manhwa yang didasari atas game dan juga fantasi, sungguh sangat mainstream. Pada dasarnya, manhwa Omniscient Reader juga kurang lebih sama. Namun yang membedakan sangatlah besar antara manhwa yang satu ini dengan Solo Leveling. Khusus untuk manhwa Omniscient Reader, tidak hanya unsur game yang diambil di dalam manhwa ini, namun juga unsur live streaming yang menjadikan Omniscient Reader Point View lebih baik daripada Solo Leveling jika kita hanya melihat format saja. Dengan betapa rumitnya unsur cerita yang ada di dalam Omniscient Reader, maka alur cerita dari Omniscient Reader tidak sebanding dengan Solo Leveling, dan pada dasarnya justru jauh lebih baik daripada Solo Leveling. Oke, sekarang mari kita bicara mengenai karakter. Nah, poin yang paling menekankan bahwa Omniscient Reader Viewpoint jauh lebih baik daripada Solo Leveling ada di aspek ini, aspek karakter dan perkembangannya. Jika kita berbicara karakter, maka seperti yang kita tahu, Solo Leveling hanya berfokus kepada sang pemeran utama, yaitu Sang Jinwoo. Sedangkan karakter-karakter sampingannya tidak diperhatikan sama sekali. Mereka hanya ada untuk meningkatkan hype perkembangan Sang Jinwoo sendiri. Dan terlepas dari karakter-karakter tersebut diperkenalkan secara epik, pada akhirnya mereka pun akan kalah ketika Sang Jinwoo mulai beraksi dan mulai melakukan konfrontasi dengan para karakter-karakter yang diperkenalkan dengan epik tersebut. Dan ini tentu saja mengurangi nilai-nilai pendalaman karakter yang telah dibangun tersebut, dan justru malah dihancurkan sejadi-jadinya. Berbeda dengan Omniscient Reader Viewpoint yang setiap karakter sampingan memiliki momennya tersendiri yang memperlihatkan kepada kita berbagai macam aspek dan sisi dari karakter selain karakter utama. Selain itu, mengingat kejadian-kejadian yang ada di Omniscient Reader pada dasarnya berasal dari novel yang Kim Dokja baca, maka jelas sekali di sini terlepas kalau Kim Dokja adalah protagonis dari Omniscient Reader, dia pada dasarnya bukan pemeran utama di alur cerita tersebut. Dan ini tentunya menambah detail dan juga pendalaman cerita yang membuat cerita di Omniscient Reader jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Mengingat cerita dari Omniscient Reader ini adalah cerita survival atau bertahan hidup di dunia apokaliptik ini, maka menggunakan pengetahuannya yang dia baca dari web novel, maka dia berusaha untuk bertahan hidup menggunakan pengetahuan tersebut. Namun hal itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Meskipun web novel ini bisa dibilang sebagai cheat atau cara curang untuk bertahan hidup, namun pada dasarnya event-event yang terjadi tidak selalu sama dengan apa yang dibaca oleh Kim Dokja. Jadinya dia seringkali harus berimprovisasi supaya dia dan teman-temannya bisa hidup di dunia yang telah kacau balau tersebut. Nah, seperti yang Wong Anime bilang sebelumnya,
ada beberapa faktor yang menjadikan cerita Omniscient Reader ini sangat unik, dan salah satu diantaranya adalah konsep live streaming game yang digunakan di cerita Omniscient Reader ini. Dunia yang Kim Dok-ja tempati seperti yang kita tahu adalah dunia di mana kehancuran terjadi di mana-mana, dan Kim Dok-ja bersama dengan para penduduk Korea lainnya dan para penduduk dunia pada umumnya pada dasarnya merupakan objek game yang dilihat oleh para penduduk langit. Nah, pada dasarnya meskipun untuk para manusia apa yang terjadi pada mereka adalah hidup dan mati, namun untuk para penduduk langit yang dikenal dengan sebutan constellation atau konstelasi alias rasi bintang, apa yang terjadi pada mereka adalah permainan yang dinikmati oleh para penduduk langit tersebut. Apabila penduduk langit senang dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh para manusia yang melakukan perjuangan hidup dan mati di dalam channel yang mereka tonton, maka mereka akan menyumbangkan sejumlah koin yang akan sangat krusial apabila diberikan kepada para manusia yang bertahan hidup tersebut. Tidak hanya memberikan koin, bahkan para konstelasi tersebut bisa memilih para manusia tersebut menjadi inkarnasi mereka dan memberikan kepada mereka sebagian hingga semua kekuatan mereka. Tentunya supaya mereka bisa menjadi inkarnasi, maka mereka harus mendapatkan simpati dari para konstelasi tersebut, yang kita tahu merupakan penonton streamer dari permainan hidup mati yang saat ini mereka lakukan. Jika ada satu hal yang sangat kurang dari manhwa Omniscient Reader Viewpoint ini jika dibandingkan dengan solo leveling, maka hal itu tentu saja ada di action. Tidak seperti manhwa solo leveling yang full action, manhwa dari Omniscient Reader Viewpoint ini lebih berfokus pada hal selain action meskipun ceritanya adalah cerita survival. Omniscient Reader lebih berfokus kepada plot twist dan momen-momen yang ada di cerita jika dibandingkan dengan solo leveling yang justru malah berfokus pada action-action yang diperlihatkan oleh Sang Jinwoo sebagai pemeran utama. Tapi jangan salah ya, meskipun manhwa Omniscient Reader tidak terlalu banyak actionnya jika dibandingkan dengan solo leveling, secara overall Omniscient Reader masih jauh lebih unggul daripada solo leveling. Hanya kurang di epic action aja. Jadi kalau misalkan kita melakukan perbandingan antara solo leveling dengan film, maka film yang paling cocok dengan solo leveling adalah film The Raid, di mana alur ceritanya sendiri tidak terlalu rumit, namun action sequence yang ada di dalam manhwa solo leveling jauh lebih baik. Inilah sebabnya Wong Anime bersikukuh kalau solo leveling mesti digarap sama studio Ufotable, dikarenakan studio-studio lain adalah studio yang pada dasarnya memfokuskan pada cerita lebih dalam daripada action semata. Di sisi lain, Omniscient Reader tidak terlalu berfokus kepada action, dan kalau dibandingkan dengan movie atau film, maka Wong Anime akan membandingkan manhwa Omniscient Reader ini dengan cerita Seven Samurai yang menceritakan kisah samurai sehingga memiliki banyak action di dalamnya, namun berfokus pada survival atau bertahan hidup, yang menjadikan Seven Samurai merupakan salah satu film action terbaik sepanjang masa.